Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi dalam mata kuliah Hukum Perdata, yaitu untuk kelas 2020A dan kelas 2020C. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan untuk materi buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa, yaitu tentang alat-alat bukti. Nah, untuk materi pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mengulas secara singkat, dan tentunya harapan saya ini dapat dimengerti oleh teman-teman semua, yakni khususnya masalah alat-alat bukti di dalam buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung menjelaskan tentang ruang lingkup dari alat-alat bukti dan apa saja macam-macam alat bukti menurut KUH Perdata dan menurut sumber hukum perdata lainnya. Perlu teman-teman ketahui, macam-macam alat bukti diatur di dalam pasal 1866 BW dan juga diatur di dalam pasal 164 HIR. Nah, tentunya teman-teman mungkin di sini ada yang sudah pernah baca atau sudah pernah mengetahui apa sih macam-macam alat bukti di dalam hukum perdata. Yang pertama, oh iya, sebelumnya saya informasikan kepada teman-teman semua bahwa yang dikatakan sebagai alat bukti itu sebenarnya dibedakan lagi menjadi dua ruang lingkup, yakni direct evidence, yaitu yang dikatakan sebagai alat bukti langsung, dan juga indirect evidence atau alat bukti tidak langsung. Langsung aja, sebelum saya membahas lebih lanjut, saya akan menyebutkan 5 macam alat bukti menurut pasal 1866 KUH Perdata atau BW. Yang pertama yaitu alat bukti meliputi alat bukti tertulis atau alat bukti surat, yang kedua alat bukti saksi, dan yang ketiga alat bukti persangkaan, yang keempat alat bukti pengakuan, dan yang terakhir atau yang kelima adalah alat bukti sumpah. Dari kelima macam alat bukti tersebut, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya dan sudah saya katakan sebelumnya, dari kelima alat bukti ini dibagi lagi menjadi dua ruang lingkup, yakni alat bukti secara langsung dan juga alat bukti secara tidak langsung. Lalu Ibu, apa sih yang dikatakan sebagai alat bukti langsung dan alat bukti tidak langsung? Nah, sebelum saya menjelaskan itu, saya ingin menunjukkan sama teman-teman bahwa yang dikatakan sebagai alat bukti langsung adalah alat bukti yang ditampilkan atau ditunjukkan di muka hakim atau di persidangan secara langsung atau secara fisik oleh tergugat maupun penggugat. Nah, dari ini teman-teman sudah mempunyai gambaran ya, bahwa yang dikatakan sebagai alat bukti langsung ditampilkan secara fisik, ditampilkan secara langsung di depan hakim atau di muka persidangan, itu adalah alat bukti surat dan juga alat bukti saksi. Alat bukti surat merupakan alat bukti yang langsung dapat dibawa secara fisik baik oleh penggugat maupun tergugat di depan hakim atau di muka persidangan. Dan juga alat bukti saksi itu dapat dibawa secara fisik juga ya, tidak hanya alat bukti surat. Jadi untuk kedua alat bukti ini dimasukkan atau dikategorikan ke dalam alat bukti langsung atau direct evidence. Nah, untuk selanjutnya alat bukti tidak langsung atau alat bukti indirect evidence. Nah, alat bukti tidak langsung ini tentunya teman-teman sudah mengetahui bahwa yang dikatakan alat bukti tidak langsung adalah alat bukti pendukung, ya, alat bukti penyempurna dari alat bukti langsung tadi. Jadi indirect evidence ini merupakan alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan juga alat bukti sumpah. Kenapa sih Ibu dari ketiga alat bukti ini dimasukkan ke kategori alat bukti secara tidak langsung? Kenapa ini dikatakan alat bukti secara tidak langsung? Karena secara teoritis ini sebenarnya bukan merupakan alat bukti. Kenapa dikatakan bukan merupakan alat bukti? Karena sebenarnya baik itu pengakuan, baik itu persangkaan ataupun sumpah, ini sebenarnya tidak dapat membuktikan apa
apa yang dipersangkakan dan apa yang nantinya akan digunakan oleh tergugat untuk membantah persangkaan tersebut. Kenapa? Karena baik itu 3 alat bukti yang tadi saya sudah sebutkan, ini hanya mendukung atas apa yang sudah ditunjukkan di muka persidangan atau di muka hakim, baik itu alat bukti surat maupun alat bukti saksi. Jadi dari ketiga alat bukti secara tidak langsung ini adalah hanya untuk sebagai unsur pendukung. Jadi ini merupakan kesimpulan dari penilaian hakim tentang apa yang sudah dibuktikan, tentang apa yang sudah ditunjukkan di depan hakim, bahwa ini sebenarnya merupakan sesuatu yang benar ataupun yang salah. Jadi hakim mempunyai penilaian tersendiri dengan alat bukti pendukung yang ditunjukkan oleh tergugat maupun penggugat di muka persidangan. Setelah saya menjelaskan di mana kita bisa menemukan sumber hukum tentang atau aturan hukum tentang macam-macam alat bukti, mungkin di sini teman-teman sudah familiar dengan apa itu teknologi, dengan apa itu media dan lain semacamnya. Lalu bagaimana Ibu untuk alat bukti yang satu ini? Sementara alat bukti ini merupakan alat bukti yang bisa dibilang cukup akurat, ya kan? Dengan media, dengan bantuan elektronik, dengan bantuan digital dan lain sebagainya, apapun itu yang dikatakan, ini memang tidak diatur atau belum diatur di dalam macam-macam alat bukti dari kelima alat bukti yang sudah saya sebutkan di dalam pasal 1866 KUH Perdata tadi, tapi ini diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE. Nah, teman-teman di sini sudah mempunyai gambaran ya bahwa yang dikatakan sebagai alat bukti elektronik dan lain sebagainya dan sejenisnya itu juga dapat dilakukan atau dapat ditunjukkan di muka persidangan, dan itu bisa dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, dan itu keabsahannya sudah ada dan sudah jelas. Berdasarkan keterangan dan penjelasan dari alat bukti itulah hakim nantinya akan melakukan penilaian, ya. Pihak mana yang paling sempurna membuktikan di depan hakim atau di muka persidangan. Jadi para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil yang digugat dan juga dalil bantahan dari gugatan yang masuk kepada dirinya. Jadi sesuai fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau alat bukti tertentu, hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia saat ini adalah masih berpegang pada jenis alat bukti tertentu saja. Jadi para pihak yang terkait dalam persidangan, baik itu hakim, baik itu tergugat, baik itu penggugat, itu tidak bebas mengajukan alat bukti dalam proses menyelesaikan perkara. Jadi undang-undang telah menentukannya secara enumeratif, apa saja yang sah dan bernilai sebagai alat bukti. Dengan kata lain, hukum pembuktian yang berlaku di sini adalah masih bersifat tertutup dan terbatas. Artinya, tertutup dan terbatas itu hanya terbatas pada apa yang didalilkan dalam gugatan tersebut. Oke, dari sini teman-teman sudah mempunyai pandangan ya yang dikatakan sebagai alat bukti seperti apa. Dan untuk selanjutnya saya akan secara singkat menjelaskan satu persatu dari macam-macam alat bukti tadi. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang alat bukti tertulis atau alat bukti surat. Nah, di dalam alat bukti surat ini perlu teman-teman ketahui juga, yang dikatakan alat bukti surat itu sebenarnya tidak hanya alat bukti yang tertulis, melainkan ini juga dibagi menjadi 2 ruang lingkup ya teman-teman. Nah, dari 2 ruang lingkup ini apa saja sih Ibu? Yang pertama, alat bukti yang dibagi menjadi alat bukti resmi atau autentik dan alat bukti surat di bawah tangan atau on the hands. Jadi perbedaan di antara kedua alat bukti ini sebenarnya tidak jauh berbeda. Yang hanya membedakan tersebut adalah kalau alat bukti autentik ini dilakukan di muka pejabat seperti notaris, seperti jurusita, seperti hakim dan lain sebagainya, yang itu sifatnya adalah sempurna. Artinya pembuktian tertulis yaitu pembuktian surat secara autentik ini merupakan pembuktian secara verbal. Jadi prosesnya itu dilakukan secara verbal tentang
perbuatan yang telah dilakukan baik itu oleh notaris ataupun jurusita ataupun PPAT dan pejabat lainnya yang dianggap sah oleh undang-undang, dan itu seperti lelang atau penyitaan benda dinamakan proses verbal akte. Jadi ini sifatnya sudah sempurna dan tidak dapat dibantahkan keabsahannya. Beda halnya dengan on the hands atau akta di bawah tangan. Jadi akta di bawah tangan ini adalah akta atau alat bukti tertulis yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tadi itu dilakukan di bawah tangan tanpa disaksikan ataupun disaksikan oleh pejabat, namun itu dilakukan di bawah tangan, dilakukan sendiri, tidak di hadapan notaris ya. Jadi oleh kedua belah pihak tadi itu dilakukan penandatanganan, baik itu cap jempol itu juga dianggap sah dan keabsahannya itu dapat dibuktikan dan diakui. Namun selama salah satu pihak itu tidak menyangkal atas kebenaran dari apa yang sudah dituangkan di dalam akta yang sudah ditandatangani tadi. Jadi keabsahannya bedanya di situ. Kalau di dalam akta autentik itu keabsahannya tidak dapat dibantahkan baik oleh pihak pertama ataupun pihak kedua, sedangkan kalau dalam on the hands atau akta di bawah tangan itu dapat dibantah. Jadi kalau misalnya saya ingin mengatakan oh itu bukan tanda tangan saya di dalam akta di bawah tangan itu bisa saja ya, bisa saja terjadi. Jadi di dalam pembuktian secara tertulis atau pembuktian atau alat bukti surat ini dapat kita bedakan menjadi dua ruang lingkup. Yang pertama, akta autentik atau akta resmi atau yang dibuat di hadapan notaris, dibuat dan disahkan di hadapan pejabat umum lainnya yang itu sudah ditentukan oleh undang-undang. Yang kedua atau ruang lingkup yang kedua yaitu akta di bawah tangan atau on the hands yang itu dibuat oleh kedua belah pihak ya. Perlu teman-teman ketahui dan garis bawah itu ya. Oke, sesudah pembuktian dengan tulisan, yang selanjutnya adalah pembuktian dengan kesaksian, yang ini merupakan cara pembuktian yang terpenting dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di persidangan. Dan ini merupakan suatu kesaksian yang harus mengenai peristiwa-peristiwa yang memang sudah dialami sendiri oleh saksi tersebut. Jadi tidak boleh saksi itu hanya mendengar saja tentang adanya peristiwa itu dari orang lain. Selanjutnya tidak boleh pula keterangan saksi merupakan suatu kesimpulan-kesimpulan yang ditarik sendiri dari peristiwa yang dilihat atau dialami. Jadi misalnya seperti ini, saya sebagai seorang saksi yang diminta untuk hadir di persidangan untuk memberi kesaksian, namun saya tidak mendengar, melihat, atau mengetahui secara langsung, tapi saya mengetahuinya itu dari orang lain bahwa saya tidak bisa dikatakan sebagai saksi dan keterangan saya itu tidak dianggap sah atau batal demi hukum ya. Jadi misalnya saya melakukan kesimpulan sendiri, saya tidak mendengar secara langsung, saya tidak melihat secara langsung, dan saya tidak mengetahui secara langsung, namun saya hanya memberikan asumsi saya sendiri atau menyimpulkan sendiri atas apa yang saya berikan kesaksian di muka hakim atau di persidangan. Jadi kesaksian itu bukanlah suatu alat bukti yang sempurna dan mengikat hakim, tetapi hakim untuk menerimanya itu terserah kepada hakim. Jadi terserah kepada hakim menerima keterangan dari saksi itu atau tidak. Jadi ini merupakan penilaian dari hakim itu tersendiri ya. Artinya hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai dari keterangan saksi tersebut. Jadi undang-undang juga menetapkan bahwa satu saksi bukanlah saksi. Ya, pernah mendengar ya, satu saksi bukanlah saksi. Atau yang biasa kita ketahui dengan istilah atau asas unus testis, yakni seorang saksi bukanlah saksi. Jadi kita tidak hanya atau hakim tidak boleh menyimpulkan penilaiannya terhadap satu keterangan dari seorang saksi saja. Jadi perlu lebih dari satu orang saksi ya, menurut asas unus testis ini. Alat bukti saksi seperti yang dijelaskan pada pasal 1895 KUH Perdata, saksi-saksi yang diperkenankan dalam hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Alat bukti yang selanjutnya yakni alat bukti persangkaan. Alat bukti persangkaan kita bisa menemukannya di dalam pasal 1915 KUH Perdata, yakni merupakan persangkaan
ini merupakan kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim itu ditarik dalam suatu peristiwa yang diketahui, kemudian yang secara umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui secara umum. Jadi dalam hukum pembuktian ini ada dua macam persangkaan. Jadi perlu teman-teman ketahui juga, di dalam alat bukti persangkaan ini dibagi lagi juga menjadi dua ruang lingkup. Yang pertama yaitu persangkaan yang ditetapkan sendiri oleh undang-undang, dan yang kedua persangkaan yang ditetapkan oleh hakim. Nah, hal ini merupakan suatu peristiwa yang sudah terang ya, yang sudah jelas, sudah pasti atau nyata. Dalam hukum pembuktian ada dua macam persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undang, yang juga ditetapkan oleh hakim. Pada hakikatnya merupakan suatu pembebasan dari kewajiban membuktikan suatu hal, untuk membuktikan suatu hal tersebut untuk kepentingan salah satu pihak yang berperkara. Suatu persangkaan yang ditetapkan oleh hakim itu terdapat dalam pemeriksaan suatu perkara di mana untuk pembuktian peristiwa tidak bisa didapatkan dari saksi-saksi dengan mata kepala sendiri telah melihat peristiwa tersebut. Jadi hakim ini dalam melakukan pemeriksaan di muka persidangan atas apa yang sudah dibuktikan di muka persidangan itu tidak serta-merta apa yang dia lihat ya. Jadi dia itu melakukan penilaian tersendiri dan melakukan analisis tersendiri sesuai dengan alat bukti yang sudah dikemukakan di persidangan dan dihadirkan di persidangan. Setelah kita mengetahui dari ketiga alat bukti yang sudah saya jelaskan tadi, selanjutnya kita masuk ke alat bukti yang keempat, yakni alat bukti pengakuan. Kita bisa menemukannya di dalam pasal 1923 BW atau KUH Perdata. Pada dasarnya yang dikatakan sebagai pengakuan itu bukan suatu alat pembuktian, karena kalau telah mengaku sebenarnya maka pihak lawan itu dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan hal tersebut. Jadi ini tidak semata-mata sebagai alat bukti kita sendiri. Jadi ini sebenarnya membebaskan pihak penggugat dari apa yang sudah kita berikan penjelasan pengakuan di muka hakim itu. Jadi sehingga tidak dapat dikatakan pihak lawan itu telah membuktikan hal tersebut. Akan tetapi pemeriksaan di depan hakim itu belum sampai pada tahap atau pada tingkatan pembuktian. Jadi hal ini berarti hakim terpaksa untuk menerima dan menganggap suatu peristiwa yang telah diakui memang benar-benar telah terjadi. Nah, kita sekarang sudah masuk ke alat bukti yang terakhir, yakni alat bukti sumpah. Kita bisa melihatnya di dalam pasal 1929 BW. Dan ini alat bukti sumpah ini ditujukan agar seseorang yang bersumpah itu dalam memberikan keterangannya atau memberikan pernyataan itu takut atas murka kepada Tuhan apabila dia berbohong, dan juga tujuan ini juga untuk takut atau murka kepada hukuman Tuhan. Jadi dianggap sebagai daya pendorong bagi yang bersumpah untuk mengatakan atau memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Jadi di dalam pasal 1929 KUH Perdata ini, kembali lagi yang dikatakan sebagai alat bukti sumpah ini dibagi lagi menjadi dua ruang lingkup. Yang pertama adalah sumpah yang menentukan atau decisive id, dan yang kedua yakni sumpah tambahan. Nah, sumpah yang menentukan ini atau decisive id ini yaitu sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawannya dengan maksud dan tujuan untuk mengakhiri perkara yang sedang diperiksa oleh hakim. Jika pihak lawan mengangkat sumpahnya yang perumusannya itu disusun oleh pihak yang memerintahkan, sumpah itu ia akan dimenangkan. Begitupun sebaliknya, jika ia tidak berani untuk mengatakan sumpah di muka hakim, maka ia akan secara otomatis dikalahkan. Pihak yang diperintahkan itu mengangkat sumpah mempunyai hak untuk mengembalikan perintah itu. Artinya meminta supaya pihak lawannya sendiri yang mengangkat sumpah itu. Dan untuk sumpah tambahan ini merupakan suatu sumpah yang diperintahkan oleh hakim. Jadi bisa dibedakan ya. Untuk sumpah yang pertama tadi itu diperintahkan oleh salah satu pihak ataupun pihak yang memang menyetujui dengan adanya sumpah yang nantinya akan ditunjukkan di persidangan. Sedangkan sumpah yang kedua ini atau sumpah tambahan ini dilaksanakan atas prakarsa dari hakim ya. Jadi apabila hakim berpendapat bahwa di dalam suatu perkara ini sudah dapat ditemukan bukti permulaan, maka hakim dapat melakukan upaya untuk
para pihak melakukan sumpah. Jadi karena dipandang kurang memuaskan dari alat bukti yang sudah dihadirkan di persidangan, sudah ditunjukkan di muka hakim, maka hakim boleh memberikan himbauan atau memberikan petunjuk selanjutnya untuk melakukan sumpah, untuk menambah keyakinan hakim untuk memutuskan perkara tersebut. Oke, dari kelima alat bukti yang sudah saya jelaskan dari tadi, mungkin teman-teman di sini sudah memulai punya pandangan, punya gambaran ke depannya apa saja itu macam-macam alat bukti, termasuk alat bukti yang ada di Undang-Undang ITE. Oke, segitu dulu penjelasan dari saya tentang macam-macam alat bukti dan juga ruang lingkupnya. Jadi dari kelima alat bukti tersebut mungkin teman-teman sudah mempunyai pandangan dan juga gambaran tentang apa sih yang dikatakan alat bukti secara langsung dan juga alat bukti secara tidak langsung. Dari sini mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan komen di kolom komentar atau langsung menghubungi di kontak saya yang sudah saya cantumkan di description box. Sebelumnya terima kasih yang sudah menonton dan selamat beraktivitas buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di perkuliahan selanjutnya ya. Bye-bye. Oke, segitu dulu video dari aku. Semoga kalian berkenan. Dan jika ada saran, silahkan komen di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah nonton. Dan buat teman-teman yang sudah dukung aku melalui channel ini, terima kasih banyak. Salam hangat dari aku, being wise in doing something will make you more valuable. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.